اللهم صل وسلم على سيدنا Bismillahirrahmanirrahim. Wa ummatina wa ummati muslimin amma summa bisalina wa bi'adatina wa ummatina wa ikatina wa jadatina wa musyrikina wa mu'amilina wa jahil mu'minina wal mu'minat wa muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal-amwat بمشارق الأرض ببرها وبحرها وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Al-Fatihah. Seusai kita melakukan amal taat, bukan hanya sekedar saat kita usai melakukan taat, bahkan kalau bisa dijadikan sebagai wiridan, sebagai azkar paten, entah itu lepas sholat sekian bilangan atau entah itu pagi sekian bilangan, dijadikan sebagai amal istiqamah. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat permohonan yang paling tinggi. Apa itu? Yaitu mudah-mudahan amalan-amalan diterima oleh Allah. Bayangin para rawuh, kalau seandainya semuanya nggak diterima, apa yang kita dapatkan? Gina ponggih. Bayangin kalau seandainya mulai kita amal, di waktu kita taklif umur kita 15 tahun sampai saat ini ternyata Allah Ta'ala tidak mengabulkan. Na'udhu, apa yang kita dapatkan? Bukan kita dapatkan nopo, tapi kalau satu tasbih saja, satu tasbih saja, kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu langkah saja, satu ayat saja dari bacaan Quran kita, satu sedekah saja, satu daripada perbuatan-perbuatan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah cukup dan lebih. Sudah cukup dan lebih untuk kita jadikan sebagai miftah, kunci membuka pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dalam Imam At-Tabarani, dulu ada, nanti ada. Dalam riwayat Imam Tabarani, Rasulullah itu menerangkan kepada kita aneka ragam bentuk orang masuk surga. Ada dari kalangan hamba Allah Ta'ala itu masuk surga sebab satu kalimah, namanya Alhamdulillah. Hanya satu kalimah ini. Padahal banyak sekali lantunan-lantunan zikir yang dianjurkan oleh agama kita melalui lisan kita. Kata sangat. Ada la ilaha illallah, ada subhanallah, ada la haula wala quwwata illa billah, ada istighfar, ada sholawat. Begitu banyak. Cuma Allah ketika membuat fulan ini merancang, wong iki mlebu swarga sebab hamda, wis iku tok. Bukan dari salate, bukan dari haji dan umrahnya, bukan dari sedekahnya, bukan dari rangkaian amal-amal yang lainnya, cuma setunggal endil. Napa endil niku? Ibu, setunggal tok niki tok. Napa niku? Hamdalah. Apa? Ketika apa? Setiap kali orang ini bercermin, ngilau, mantun mandi, beliau dandan. Setiap kali berkaca, beliau hayati nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada tubuhnya. Terima kasih Gusti, jenengan masih menjadikan mukaku seperti semula. Terima kasih Gusti, jenengan telah menjadikan peraupang wajahku seperti semula, dan Anda ya Allah mampu untuk merubah wujud manusia.
Dan itu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Setiap kali memandang peraupan wajah yang tampak dari cermin, beliau ucapkan alhamdulillah. Setiap kali berkaca, setiap kali bercermin, yang diingat Allah. Ketika melihat nikmat begitu besar yang tampak dari kaca, ketika berkaca beliau ingat alhamdulillah. Terima kasih Gusti, segala puji bagimu ya Allah. Engkau telah menjadikan aku seperti penciptaan semula. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Karena Allah Ta'ala mampu dan bisa, sangat mampu dan sangat bisa merubah wajah manusia, bukan seperti wajahnya, atau bentuk tubuhnya bukan terbentuk semula. Mudah-mudahan kita digolongkan termasuk orang-orang yang syukur. Yang niki selama umur, dengan umur yang panjang sampai meninggal dunia, cuma satu tok ucapan yang menjadi titik penting dalam keberhasilannya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang tanya diri kita masing-masing, kira-kira awak dhewe niki melalui pintu amal yang mana? Monggo dicek. Mboten ngertos Ustaz, mboten ngertos. Bahkan Nabi Ibrahim pula tidak berani menyebutkan amalnya ketika menciptakan Ka'bah, kiblah lil muslimin, kiblatnya kaum muslimin. Beliau doain apa? Doa yang kita lantunkan, Rabbana taqabbal. Kalau kita artikan Gusti, kula nyuwun panjenengan terami, napa? Kula nyuwun panjenengan kabulkan. Yang mana? Nabi Ibrahim dengan kenabiannya, dengan kemuliaannya, Khalilullah, tidak berani menentukan per individu dari suatu amal. Yang jelas diawali dengan taqabbal minna, dan kita pun juga semacam itu. Dari rangkaian amal taat yang sudah kita lakukan, mulai kita bangun tidur sampai mau tidur sekian banyaknya, kita semuanya tidak bisa menentukan apakah ngaji kita, apakah sholat kita. Kemungkinan ketika kita senyum dengan teman kita, atau mungkin ketika kita bersalaman dengan teman kita, atau mungkin ibu-ibu mungkin mau jalan ke musola, lihat ada larangan tonggo. Apa larangan itu? Sampah, ada daun mangga jatuh, masya Allah, diambil, diletakkan di mana? Tong sampah. Mungkin ini ibu, dan itu tidak jauh. Mungkin. Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, Imam Ahmad Ar-Rifai, salah satu ulama top wali min auliyaillah. Kalau kalian jenengan sakit praktek mau betul, itu enggak pernah mengusir nyamuk yang gigit tubuhnya. Jenengan siap? Ya kayak apa? Kayak baikon. Kalau tidak lihat, saya lihat orang-orang top riyen itu apa sih penyebabnya? Apakah dengan hujjah haji umroh tiap bulan, tiap tahun? Ataukah dengan tahajudnya yang lama sampai baduin apa? Apa dengan meneliti Quran terus? Ataukah dengan apa? Ternyata hal-hal yang ringan. Saya lihat beliau ini tidak pernah ngusir apa? Ayo jenengan jangan buatan, sampai bendul ya mbok. Apa tujuannya? Rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Dene jenengan mampu monggo sedekah napa? Sedekah, tapi nek bintun nggih jenengan ulus piyambak. Tapi tidak ada permasalahan bagi dia, bagi beliau. Beliau punya hubungan khusus dengan Allah. Yang mana boleh-boleh saja bagi kita membunuh, mengusir setiap hayawan yang merasa diri kita sakit. Itu hak. Wala tulqu bi aidikum ila
lukati la dharara wala, tapi ini muamalahnya orang khusus. Bagi jenengan mau niru silahkan, bagi tidak carilah amalan taat yang lainnya. Ini amal Imam Ahmad Ar-Rifai. Bahkan dalam cerita unik beliau iki kudu duduake cek gampange mlebu swarga. Mudah. Tidak perlu nunggu amal-amal sing kathah, no amal-amal sing berat, amal-amal yang ringan. Kalau kita kerjakan dengan tulus bahwa kita ini muamalah dengan Allah, bahwa saya mengabdi kepada Allah, ingin memberikan manfaat kepada setiap hamba Allah. Beliau itu kalau bangun tidur mau sholat, dilihat bajunya, lengannya ada kucing yang tidur. Nek cara jenengan kali kula ya apa? Tendang aja suwen. Beliau ambil gunting dipotong. Pun lepas akhlak yang solehrin terhadap Allah dan makhluk Allah. Kalau orang zaman sekarang ini ganggu wong jamaah ditendang dipotong. Kenapa dipotong? Kenapa dipotong? Takut mengganggu tidurnya siapa? Karena khusnudzannya Imam Ahmad, mungkin kucing ini kecapean, kecapean dan keletihan. Capeknya nyari makan atau minum untuk anaknya mungkin, atau untuk keperluan daripada tubuhnya. Loh, mungkin baru kayak kucing nggak ada tikus di rumah, gini mungkin. Loh, baru kayak kucing ngau-ngau nggak ada tikus di rumah, tikus takut karena apa? Kerja kerasnya apa? Kucing ternyata tidur di apa? Lengan baju, takut mengganggu. Beliau mau jadi imam, nyolatin dipotong, diambil, jadi beliau sholat satu lengannya panjang, satu lengannya. Coba dengan praktek sakit nggak? Loh, setelah selesai sholat jamaah pulang dilihat kucingnya sudah diambil, dijahit. Itu bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali. Jadi intinya kita hidup di dunia itu pasrah datang Allah. Karena Allah Ta'ala yang bisa menyurvei dan menilai dari setiap amal yang kita lakukan. Makanya dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin tariq. Sallu ala Nabi Muhammad. Jangan sekali-kali kita itu meremehkan hal yang ma'ruf. Apa niku ma'ruf? Perkara ingkang sah. Ma'ruf niku artosipun dosa diampuni, pahala kita dapatkan, derajat kita diangkat, sebab bisa menjadi asbab husnul khotimah. Hisab kita diringankan, berat amalan kita ditambahi, kita bisa selamat untuk menuju siratal. Niku ma'ruf. Dicontohkan kali Rasul, walau antalqa akhaka biwajhin tariq, usahakan setiap ketemu orang main isem. Ora kok metok. Walau antalqa akhaka biwajhin tariq, jikalau kamu bertemu dengan orang lain, baik itu yang kita kenal atau yang tidak kita kenal, baik itu status muslim atau non-muslim, syariat menghargai amal taat, usahakan dalam kondisi senyum saja oleh agama sudah masuk dalam kategori hal yang ma'ruf. Sekali lagi kita berharap mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan taat kita dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan rangkaian amal soleh kita diterima oleh Allah. Amin. Berkhusus dengan pun masuk ke grup Alia. Ayo cepet-cepet, napa? Cepet napa nih? Saya. Cepet napa malih? Usahakan woro-woro. Cepet napa malih? Usahakan napa? Mengeser, napa? Mengirim.
dari setiap fadilah, dari ceramah ini atau dari ringkasan ceramah ini atau dari manapun, usahakan jangan bakhil. Jari-jari kita menjadi asbab, insya Allah kita bisa mendapatkan buku catatan amal kelak nanti di akhirat, dan Allah Ta'ala akan menyerahkan kunci surga kita, dan insya Allah kita akan mendapatkan surga mala ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah kita lihat, wala udhunun sami'at, sesuatu yang belum pernah kita dengar, wala khatar ala qalbi bashar, dan sesuatu yang belum pernah terlintas di dalam hati kita, itu isi yang namanya surga. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan surga, dan mudah-mudahan kita digolongkan termasuk orang-orang yang mendapatkan firdausul a'la. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingatkan kembali, hari ini adalah Sayyidul Ayyam. Napa maknanya Sayyidul Ayyam? Pemimpin hari. Jadi dinten niki hari sing paling afdol. Bahkan pendapat Imam Ahmad luwih utama daripada hari Arafah. Hari napa? Hari Arafah. Hari Arafah, hari yang paling utama selama 1 tahun menurut jumhurul ulama. Tapi Imam Ahmad beliau punya pendapat bahwa hari Jumat di atas kelebihan daripada hari Arafah. Monggo kita manfaatkan. Pertama, dalam riwayat diterangkan, barang siapa yang mandi untuk Jumatan, man ightasala wa ghassal, barang siapa yang mandi untuk sholat Jumat. Makanya sunnah, bahkan ada pendapat wajib mandi. Soalnya nek boten mandi saking sapa kiwa temene jaga perasaan. Barang siapa yang mandi untuk sholat Jumat, wa taqayyaba, dan pakai minyak dengan tumbas minyak wangi sing paling cair, nggih, pados sing paling sae, sing hargane nggih antara damel napa? Damel ibadah, supados depan jenengan merasa harum, belakang jenengan, kanan kiri jenengan bisa juga membuat orang bahagia dengan parfum jenengan mendapatkan surganya. Mandi, usahakan. Ada pendapat wajib mandi, bahkan lebih didahulukan mandi daripada datang ke masjid awal waktu. Ada orang, saya bisa datang awal waktu ba'dal fajr tapi ke Agus, lah Agus sih walaupun datang jam pinten ini. Siapa ngomong jam 2 mang di Jumatan nopo nih? Walaupun terlambat waktunya karena nunggu mandi, lebih utama ini terlambat dengan posisi mandi daripada datang awal waktu tapi kumus boten mandi. Datang mandi ke Jumatan, mandi terus pakai minyak minyak wangi sing harum, ada minyak itu mendekatkan orang, ada minyak menjauhkan minyak regane 1000 minyak nopo wa masya walam yarkab, dia berjalan, melangkah, tidak pakai kendaraan. Ada riwayat nggak harus qayyid, ada ikatan harus berjalan. Terus wadana minal imam, melebet, jangan di belakang, jangan di mendekati. Kadang-kadang ini hal yang aneh, budale jam 8 tapi sofe ninggu wong yang ora. Ini ada aneh. Ini model nopo niki? Saya berangkat jam 8 terus nopo? Mingguri. Selembean. Ya kecuali kalau dalam kondisi dharu, wadana minal imam, dekatlah dengan imam. Mandi, pakai minyak wangi, terus usahakan di saf awal dekat dengan imam. Fadilahnya nopo? Kana lahu bikulli qadamin ibadah sanah siyamiha wa qiyamiha.
Allahumma sholli ala Muhammad. Perlangkah dari langkah jenengan, perlangkah dihitung niki langkah jenengan iku kados jenengan ibadah 1 tahun. 1 tahun. Puasa 1 tahun, tahajudnya 1 tahun. Monggo Pak. Pak pun selesai urusan kita nih. Artinya kalau seandainya hari ini kita bisa, sudah sukses. Dari rumah jenengan ke masjid berapa langkah? Mungkin jenengan ukuri gitu. Jenengan apa? Jenengan itu berapa langkah? Sampai ulama-ulama mengatakan kalau ke masjid, kalau ke musola, jangkahnya jangan panjang-panjang. Mungkin. Tapi nggih boten merembet napa? Boten. Nggih, jangkahnya diperkecil, langkahnya. Tujuannya apa? Selama itu langkah kita itu kita perkecil, selama pula pahala dan ganjaran di sisi Allah. Ini keterangan nggih, tidak kita dapatkan kecuali hari Jumat. Hari Sabtu jenengan nggak ada, hari Ahad juga nggak ada, sampai hari Kamis nggak ada, adanya cuma hari Jumat. Mandi, setelah mandi pakai parfum, kemudian berjalan atau riwayat walaupun pakai sepeda motor, kemudian dekat dengan imam, maka perlangkah dari langkah kita puasa 1 tahun full dan tahajud berapa? 1 tahun full. 300 dino, 300 malam. Puasanya kita dapat, tahajudnya kita dapat. Alhamdulillah. Kok sakit Ustaz? Inilah kelebihan hari. Makanya kalau di surga namanya Yaumal Mazid. Kenapa? Kalau di dunia namanya Yaumal Jum'ah. Dikatakan hari Jumat punya sebab-sebab tertentu. Di antara dikatakan hari Jumat hari pertemuan Ibu Hawa dengan Nabi Adam, jamaah berkumpul. Ada yang mengatakan hari Jumat karena hari di mana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan seluruh kaum muslimin di tempat ibadah, yakni di masjid. Di dunia Yaumul Jum'ah, kalau zaman jahiliyah namanya Yaumul Arubah. Kalau di surga namanya Yaumul Mazid. Ingin apa dikatakan Yaumul Mazid? Karena di antara hari yang paling nikmat itu hari napa Jumat. Hari sing paling lezat, sing paling nikmat, sing paling berkualitas di surga. Semoga kita semuanya masuk surga, amin. Yaitu napa hari? Hari Jumat. Dikatakan mazid karena hari terus ditambahi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah nikmat, aneka ragam bentuk fadilah dan ganjaran di surga. Itu sebab aneka ragam bentuk amal taat yang kita lakukan. Jadi besarnya anugerah di surga tergantung daripada besarnya amaliyah yang kita lakukan di dunia, khususnya ketika hari Jumat. Di antaranya yang belum baca surat Al-Kahfi, tolong baca surat Al-Kahfi. Walaupun seandainya belum bisa, maka minimal telinga kita mendengarkan lantunan surat Al-Kahfi. Sedangkan surat saya, Yasin saya, Dukhon saya, Waqiah saya. Tapi yang paling saya untuk malam Jumat dan hari Jumat adalah membaca surat Al-Kahfi. Bahkan surat Al-Kahfi itu di atas fadilah sholawat. Padahal sholawat itu merupakan amal khusus yang harus diperbanyak, khususnya di hari Jumat. Menurut sebagian riwayat, amalan yang paling afdol untuk lisan kita ngata-ngatahake sholawat. Ulama mengatakan iya, sholawat nomor 2. Nomor pertama baca surat Al-Kahfi, cuma rodok panjang, luwih setengah juzuk. Pinten? Setengah juzuk. Monggo mawon nek jenengan kemampuane dibagi, napa? Dibagi kalih nyonya, monggo. Atau mungkin dibagi kalih anak-anak kita nggih mau, atau dibikin tadarusan.
Satu halaman, ini satu halaman, satu halaman. Lebih-lebih kalau bisa membaca. Kalau kau nggak bisa karena belum bisa membaca, apakah orang yang belum bisa membaca berarti tidak dapat fadilah dari Al-Quran? Itu bukan mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi itu memberikan semua orang yang mau mendekat dengan Al-Quran. Pandang tok, lihat tok, ibadah niku Al-Quran. Megang tok, ibadah itu Al-Quran. Apalagi sambil mendengarkan, apalagi sambil membaca. Fadilahnya, barang siapa yang membaca suratul Kahfi, menurut dua riwayat, Allah Ta'ala akan berikan cahaya di tempat dia baca sampai ke Ka'bah. Sampai nopo? Ka'bah. Terus putus nur cahaya nembus sampai ke kota nopo? Makkah, tunggu di Ka'bah. Ada riwayat yang kedua, Allah Ta'ala berikan cahaya dari tempat duduknya sampai tenggene langit yang pertama. Alhamdulillah. Dari ini keterangan, maka bagi orang yang ingin memiliki kelebihan dari surat Al-Kahfi, nek saged diwaos paling sedikit 3. Paling sedikit napa? Sitok wis alhamdulillah Ustaz. Nggih. Kula aturake kan makom tiyang niku benten-benten makomnya beda-beda. Ada yang siapnya 1 piring, ada yang siapnya 2 piring, ada yang siapnya 3. Wonten tiyang 3 piring. Hah? Ada orang yang saya cuma bisa duha 2 rakaat, agungkan, muliakan, karena itu menjadi penyebab Anda sukses. Cuma ada yang bisa 4 rakaat, ada juga yang bisa saya hanya bisa hadir majelis taklim 1,5 bulan, itu nunggu piringan teko. Monggo, tapi agungkan, ikhlas. Ada juga yang setiap minggu bisa, ada lagi yang setiap hari. Itulah rancangan Allah di Lauhil Mahfuz. Dikasih oleh Allah Ta'ala per individu itu adalah hal-hal yang masuk ke dalam tubuh manusia berbeda, imani berbeda, Islamnya berbeda, takwanya berbeda. Kalau sudah di bidang zikir, zikir top Allah. Kalau di bidang ngajinya top. Kalau di bidang salatnya top. Alhamdulillah. Kalau nggak bisa ya minimal 1 kali. Bagi yang 3 baca, malam dibaca, pagi dibaca, mendekati masuk ke sambil menunggu khatib dibaca, mendapatkan berapa? 3 daripada nur dan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun kula tutup, monggo diamalkan. Kata ibu-ibu, waduh Ustaz, tausiah jenengan kok khusus untuk kaum laki lah, tugas kula nopo? Tugas jenengan siap ke wedang kanggo suami. Ben orang ngantuk ketika mendengarkan khutbah, siapkan sudah cukup. Ibadah yang istri itu 1, mau angsal ridhone sang sering saya sampaikan kali tiang-tiang itu. Saya nggak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan istri. Gini apa nggih? Lho nggih. Punya anak 4 yang rawat siapa? Ya istri. Maka mungkin hasilnya dibagi 2. Loh, apa yang kita dapatkan dari jamaah, istri dapat. Apa yang kita dapatkan dari majelis taklim, istri dapat. Apapun rangkaian amal saleh yang pernah dilakukan suami, istri dengan rehatnya, santainya, walaupun tidak melakukan, dapat transferan pahala dari suami. Karena keridhaan suami adalah kunci kesuksesan daripada seorang istri. Maka beruntung ibu dengan gadai suami sergap jamaah, gadai suami sergap ngaji, gadai suami sergap tahajud. Nggih, untung-untungnya tiang nek gadai suami rondo males. La ilaha illallah. Kula tutup. Amalan yang diterangkan oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Smith yang di Musalla Al-Aqsa kemarin saya aturkan wiridan ya muhaimin.
Dari rumah menuju ke masjid berapa? 100 kali. Ya Muhaimin, ya Muhaimin, ya Muhaimin, ya, selama 100 kali. Kalau tutup, alhamdulillah, naik botol tutup, ditutup lagi sebelum khatib naik mimbar. Itu fadilahnya untuk menjaga rasa haibah. Nah, ini ada fadilah luar biasa bagi orang sing utange akeh. Mantap, alhamdulillah. Bisa dilanjut. Pun tutup nih. Bagi orang yang masya Allah karena kebutuhan yang mendesak sehingga utang sana, utang sana, utang sana. Akhirnya utangnya numpuk. Pun bayar sopo, bayar dewi, bayar dewi. Nah ini ada amalan, monggo diamalkan. Antara azan pertama dengan azan yang kedua. Antara azan pertama dengan azan yang kedua. Biasanya itu diselingi dengan pengumuman dengan maos ping 7. Napa? Surat Al-Baqarah. Ngoten nggih? Mboten. Surat Al-Qadar. Surat napa? Al-Baqarah sinten sing sanggup? Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Dibaca ping pinten? 7. Kapan? Antara adzan pertama kali adzan yang kedua. Tolong dimanfaatkan nggih. Itu sing diutang kenceng gimana. Terus bagi yang nggak punya utang nggak usah amalkan supaya terhindar dari utang. Yang punya utang difokus dan ingat kita nggak mengejar itu, tapi kita mengejar mudah-mudahan diridhoi oleh Allah. Insya Allah semuanya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.